Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Amma ba'du, faqur rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina wahdi bina wahdi nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmat-Nya kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat lahir, nikmat batin, nikmat sehat, nikmat persaudaraan, nikmat merasakan ketenangan dan ketentraman. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Semoga akhir hayat kita ada dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala halalkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita semuanya masuk ke dalam surga Firdausil A'la tanpa hisab. Allahumma amin. Ya Allah, jika di pagi hari ini ada saudara-saudara kami yang sedang sakit, ya Allah berikan kesabaran dan kesembuhan kepadanya. Jika ada di antara kami yang sedang sulit, ya Allah mudahkan segala urusannya. Ya Allah, jika di antara kami ada yang kekurangan, cukupkan segala kebutuhannya. Tambahkan kepada kami ilmu, dan semoga dengan bertambahnya ilmu bertambah pula keimanan dan ketakwaan kepada-Mu. Allahumma amin. Pagi hari ini kita akan mengkaji kisah Nabi Syu'aib alaihissalam dan kaum Madian. Kita sangat penting mengkaji kisah-kisah para nabi. 25 nabi dan rasul yang diwajibkan untuk diketahui, mengkaji perjalanan kehidupan mereka, mengkaji pola dakwah para nabi dan para rasul sangat penting, karena kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang pelajaran itu akan terulang. Inilah yang disebut dengan sunnatullah. Sunnatullah itu apa? Sistem yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan dalam kehidupan ini. Artinya sunnatullah tidak akan pernah berubah. Sunnatullah tidak akan pernah diganti. Walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Jadi tidak akan pernah ada tabdil dan tahwil di dalam sunnatullah. Sunnatullah sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman itu akan sama. Di antara sunnatullah yang kita dapatkan adalah siapapun yang tidak mau beriman kepada Allah,
siapapun yang tidak mau mengikuti ajaran yang diajarkan oleh utusan Allah, para nabi dan para rasul, maka sehebat apapun dia, sekuat apapun dia, sekokoh apapun dia, akhirnya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam siksa. Nabi Syuaib adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Madyan. Madyan itu di mana? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, kana ahlu Madyana qauman Araban yaskununa madinatahum Madyan. Madyan ini adalah orang Arab, mereka menduduki kota yang disebut dengan kota Madyan. Allati hiya qaryah min ardi ma'anin min atrafis Syam. Madyan itu ada di ujung negeri Syam. Mimma yaliya nahiyat al-Hijaz qariban min Buhairah qabilut. Ujung kota Syam dekat dengan Hijaz. Hijaz itu kalau disebutkan Hijaz adalah Makkah dan Madinah. Qariban min Buhairah qabilut, dekat dengan Buhairah, yaitu tempatnya kaum Lut. Wa kanu ba'dahu bimuddatin qaribatin. Wa Madyan qabilah. Madyan itu arti asalnya adalah qabilah. Arifat bihim wa hum bani Madyan bin Midyan bin Ibrahim al-Khalil. Madyan itu anaknya Midyan, anaknya Nabi Ibrahim al-Khalil. Jadi nanti kita mendapatkan keturunan Nabi Ibrahim ternyata banyak ya. Di antaranya di sini adalah Midyan yang kaumnya disebut dengan punya anak lagi nanti Madyan. Dan dari Madyan inilah nanti menjadi kabilah, kemudian menjadi nama tempat di ujung Syam dekat Hijaz, dekatnya tempat kaum Nabi Lut. Nah, Nabi Syuaib ini digelari oleh Rasulullah SAW dengan Khatibul Anbiya. Ya, ada 4 nabi dari orang Arab. Yang pertama adalah Nabi Hud, yang kedua adalah Nabi Saleh, dan yang ketiga adalah Nabi Syuaib, dan yang keempat adalah Nabi Muhammad SAW. Ini asli Arab. Ustaz, adakah Nabi dari Nusantara? Ya, maka saya jawab wallahu a'lam. Mungkin saja ada, tapi saya tidak tahu. Ya, Ustaz, adakah Nabi dari Amerika? Mungkin saja ada, tapi saya tidak tahu. Ya. Syuaib ini, Nabi Syuaib ini di antara 4 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang Arab. Tadi pertama siapa? Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib alaihi salam, dan yang ketiga, yang keempat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keahlian Nabi Syuaib adalah public speakingnya. Ya, public speakingnya sangat bagus. Ini keahlian Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi kalau mau belajar tentang public speaking, belajarlah kepada Nabi Syuaib. Kaji seluruh ayat-ayat yang bercerita tentang Nabi Syuaib alaihissalam. Nanti kita akan dapatkan betapa indahnya pola komunikasi Nabi Syuaib alaihissalam. Coba kita perhatikan di antara ayat-ayat yang berbicara tentang Nabi Syuaib alaihissalam. Di antaranya dari surat Al-A'raf ayat 85 sampai 93, dan kita juga nanti akan lihat dalam surat Hud ya ayat 88. Seperti apa karakter kaum Madyan dan atau kaum Nabi Syuaib ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa ila Madyan akhahum Syu'aiba. Kami utus kepada kaum Madyan. Ini kaum Madyan ini sama dengan kaum Aikah. Aikah itu sama dengan kaum Madyan, ya. Menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala seperti itu. Kenapa kaum Madyan disebut dengan juga ashabul Aikah? Al-Aikah itu adalah asy-syajarah, pohon. Karena kaum Madyan ini mereka menyembah pohon besar. Kepada kaum Madyan akhahum Syu'aiba, Allah Subhanahu wa taala utus saudara mereka. Ini maksudnya dari kalangan mereka. Siapa? Nabi Syu'aib alaihissalam. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ini dakwahnya Nabi Syu'aib alaihissalam. Ibudullah, sembahlah oleh kalian semuanya Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, karena tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini lihat seluruh para nabi dan para rasul dakwahnya sama, yaitu mengajak agar kita semuanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum, sungguh telah datang penjelasan dari Tuhan kalian. Ya, sungguh telah datang kepada kalian penjelasan dari Tuhan kalian. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan melalui siapa? Diutusnya para nabi dan para rasul. Jadi diutusnya para nabi dan para rasul itu sebuah nikmat. Karena dengan diutusnya para nabi dan para rasul, mereka menjelaskan seperti apa seharusnya kita hidup, ya, seperti apa seharusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'awful kaila wal mizan, fa'awful kaila, maka penuhilah al-kaila wal mizan, timbangan-timbangan. Ya. Sempurnakanlah takaran dan timbangan. Ini artinya mereka suka mengurang-urang takaran dan timbangan. Ya, ini hati-hati. Hei para pedagang, jangan sampai kalau menjual dikurangin, kalau membeli pengennya dilebihin. Ya, ini para penjual online juga hati-hati, karena online dikurang-kurangin jualannya. Ya, giliran mereka beli pengennya dilebih-lebihin. Sama juga nih, ibu-ibu kalau belanja, ya, kemudian tukang dagangnya daripada bawel mulu, iya bu saya tambahin, padahal nggak ditambahin. Ya, atau dicampur tuh beras yang bagus dengan beras yang jelek, agar apa? Agar banyak. Ya. Atau jualan apa? Jualan beras dibasahin sebagian, agar apa? Agar timbangannya semakin berat. Ini hati-hati. Jangan curang dalam jual beli. Ya, ini haram dalam Islam hukumnya. Itu termasuk al-ghurur, termasuk penipuan. Ya, yang diperlihatkan yang bagus ternyata di dalamnya dia campur dengan yang buruk. Hati-hati di dalam berjual beli. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan janganlah kamu merugikan orang sedikit pun. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, ini ajaran Nabi Syu'aib. Dan janganlah kalian merusak di muka bumi ba'da islahiha, setelah Allah Subhanahu wa taala benahi muka bumi ini. Ya, setelah Allah ciptakan dengan baik, dengan sempurna Allah menciptakan bumi, jangan kalian rusak. Ya, bagaimana merusak bumi? Kita tidak peduli dengan tumbuhan-tumbuhan, semuanya dihabisin. Ya, sehingga hutan sebagai paru lingkungan itu habis. Kalau hutannya habis, oksigennya berkurang. Kalau oksigennya berkurang, panas.
Ya. Di daerah kita bukan daerah hutan, tapi daerah kita adalah daerah sawah, aliran air. Jangan sampai membangun rumah tapi selokannya tidak diperhatikan. Ya, ini merusak lingkungan juga. Akhirnya apa? Ketika hujan selalu banjir. Jangan salahkan air banjirnya, tapi salahkanlah diri kita yang tidak peduli dengan lingkungan. Membangun perumahan seenaknya, tapi solokannya tidak diperhatikan, drainasenya tidak diperhatikan. Ya, ini di kita ini kurang seperti itu. Akhirnya apa? Setiap hujan pasti banjir. Akhirnya yang rugi siapa? Kita juga. Rumah kita pada banjir, ya, sawah kita banjir semua. Kenapa? Karena kita tidak memperhatikan selokan, karena kita tidak memperhatikan drainase, karena kita tidak memperhatikan sistem irigasi yang baik dan benar. Ya. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian itu baik bagi kalian jika kalian beriman. Jadi dalam Islam, ya, Al-Quran mengajarkan kepada kita semuanya tidak ada pengkotak-kotakan antara keimanan dengan kehidupan. Tidak ada pengkotak-kotakan antara di masjid dengan kehidupan. Semuanya ada ajaran Islamnya dan semuanya harus ditegakkan. Islam mengatur bagaimana hubungan kita dengan Allah, ibadah mahdhah namanya. Islam mengatur bagaimana interaksi manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan binatang, manusia dengan jagat raya ini. Semua ada di dalam Islam, dan itu sudah diajarkan oleh seluruh para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, disempurnakan seluruh apa yang telah diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Kemudian wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah man amana bihi wa tabghunaha 'iwaja. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Nah ini nih, kaum Madian mereka biasa mencuri, membegal, merampok di tengah jalan, ya, menakut-nakutin orang sehingga orang tidak berani melakukan perjalanan. Kenapa? Karena takut. Takut apa? Takut dibegal hartanya, bahkan takut dibunuh jiwanya. Ya, ini artinya apa? Ini tingkat kriminalnya sangat tinggi pada zaman Nabi Syuaib. Ya, jangan seperti itu. Itu mencuri, mengambil hak orang lain, dan akan terjadi apa? Ketidakstabilan dalam masyarakat. Maka Nabi Syuaib mengajarkan jangan seperti itu. Ya, apalagi menghalang-halangi orang-orang beriman. Kemudian, wadhkuru id kuntum qalila fakatsarakum. Ingatlah oleh kalian semuanya, in kuntum qalila, dulu kalian sedikit, fakatsarakum, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian kabilah, ya, yang besar, yang banyak. Wanzuru kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Perhatikan oleh kalian, orang Madian, bagaimana nanti akibat orang-orang yang merusak dirinya, merusak lingkungannya, merusak orang lain dan harta orang lain. Pasti ada akibatnya. Ini sunatullah. Jika kita merugikan diri sendiri, yang rugi adalah diri. Jika kita merugikan orang lain, ya, maka akan rugi dirinya dan orang lain juga. Seperti apa akibatnya nanti? Ya, wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Nah ini nih, Nabi Syuaib alaihissalam menegaskan bahwa ini dakwah. Kalau mereka beriman, alhamdulillah. Kalau mereka belum beriman yang didakwahi, maka bersabar. Wa huwa khairul hakimin, karena Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya hakim. Kadang dalam kehidupan yang benar dan yang salah itu enggak jelas karena sedikitnya ilmu.
Bahkan terkadang yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar dalam kehidupan seperti itu. Maka Nabi Syuaib mengatakan, sabar. Dakwah inti amar ma'ruf nahi munkar adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jika orang sadar dengan dakwah yang kita lakukan, alhamdulillah. Jika belum sadar, bersabar. Bagaimana tanggapan orang Madian? Ya. Bagaimana tanggapan kaum Nabi Syuaib alaihissalam ketika didakwahi oleh Nabi Syuaib alaihissalam? Nah ini, lihat, ini ada persamaan karakter dengan kaumnya Nabi Lut. Apa itu? Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi. Qala al-mala'u itu para tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di dalam sebuah masyarakat, di dalam sebuah lingkungan sampai tingkat negara, maka itu disebut dengan al-mala. Al-mala kalau bahasa pemerintahannya sekarang disebut dengan stakeholder. Stick itu apa? Tongkat. Holder itu pemegang. Jadi pemegang tongkat kepemimpinan. Ya. Alladzina istakbaru min qaumihi, yang mereka menyombongkan dirinya. Apa? La nukhrijannaka ya Syuaib. Kami usir kamu Syuaib, ngomong mulu kayak begitu mulu. Kami usir walladzina amanu ma'aka min qaryatina, dan orang-orang yang bersamamu. Nah ini nih sama dengan karakternya kaumnya Nabi Lut. Ya. Akhriju min qaryatina, keluarkan dari kampung kami, innahum unasun yatatahharun, mereka manusia-manusia sok suci. Nah itu kaumnya Nabi Lut ketika didakwahi oleh Nabi Lut, inginnya ngusir Nabi Lut beserta pengikutnya. Ini kaum Nabi Syuaib juga sama. Syuaib, kalau kamu dakwah kayak begitu mulu, kami usir kamu, ya, beserta pengikut-pengikutmu. Kalau zaman sekarang ini persis di karakternya, ya, yang sok Pancasilais, yang tidak suka dengan Pancasila, yang tidak suka dengan NKRI, kadal gurun, gitu. Kadrun, keluar dari NKRI, pergi ke gurun sana, gitu. Ini karakternya sama, ya. Artinya apa? Mereka orang-orang kayak begini itu orang-orang yang tidak siap menerima perbedaan dengan yang lain. Ya, kalau beda dengan mereka usir. Islam enggak begitu. Dan Islam yang penting dakwah. Kalau tidak mau didakwahi, ya sudah. Lakum dinukum waliyadin. Silakan Anda hidup di lingkungan kami, di kampung kami. Yang penting Anda jangan mengganggu. Jika Anda didakwahi nggak mau nggak apa-apa, tapi jika Anda didakwahi mengganggu, maka kami punya hak bela untuk tidak diganggu. Dalam Islam begitu. Ya, di Madinah dulu Nabi SAW mencontohkan, ada orang Islam, ada orang Yahudi, ya silakan hidup bareng-bareng saja. Tapi ketika orang Yahudi mengkhianati perjanjian bersama Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, apa yang dilakukan? Nah, siapa yang paling kuat? Dia. Itu dalam Islam seperti itu. Jadi jangan dikit-dikit kadrun, kadal gurun, dasar kadal gurun, pergi dari Indonesia, NKRI harga mati. Lah, yang menetapkan istilah NKRI saja para ulama, sekarang tiba-tiba ingin mengusir para ulama, seakan-akan dia yang paling Pancasilais. Ya, para ustaz, para ulama, para kiai tidak Pancasilais. Orang Pancasila itu adalah hadiah terbesar dan hadiah terindah dari umat Islam. Kata-kata NKRI adalah hadiah terindah dan terbesar dari siapa? Dari umat Islam. Di antaranya siapa tokoh yang menegaskan NKRI? Tokoh yang menegaskan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah Allah yarham Muhammad Nasir dengan mosi integral. Karena sebelumnya tidak dikenal NKRI itu. Yang ada adalah RIS, Republik Indonesia Serikat, itu Soekarno. Para ulama
tidak mau jadi negara serikat, pengennya menjadi negara kesatuan. Siapa yang menetapkan itu? Perdana Menteri pertama Indonesia, yaitu Allah yarham Muhammad Nasir dengan mosi integralnya. Maka beliau menginginkan Indonesia menjadi negara kesatuan. Maka disitulah diambil kata-kata negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan macam-macam dengan umat Islam. Ya, jangan dikit-dikit pergi sana ke gurun. Dasar kadrun. Ini bukan karakter manusia berjiwa permadani, bukan karakter manusia lapang, tapi karakter radikal. Manusia-manusia yang radikal, orang-orang yang tidak siap hidup secara inklusif, ya, orang-orang yang egois dengan kelompoknya sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, ini bukan karakter Islam. Ya. Kemudian seperti apa tanggapan dari Nabi Syu'aib alaihissalam? Nah, ini kita bisa lihat dalam surat Hud. Ya. Coba kita lihat surat Hud ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ini sangat indah sekali ungkapan dari Nabi Syu'aib alaihissalam. Karena tadi Nabi Syu'aib itu public speakingnya jago banget, ya, khotibul anbiya, khotibnya, oratornya para nabi, ya. Lihat apa artinya. Qala Nabi Syu'aib berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Ara'aytum, terangkanlah padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, ya. Wa razaqani, dan Tuhan dan Allah telah memberikan rizki kepadaku, rizqan hasana, dengan rizki yang baik. Jadi Allah telah memberikan penjelasan-penjelasan, Allah telah memberikan rizki-rizki yang baik kepadaku. Apakah aku pantas menentang Allah? Gitu. Tapi di sini diawali dengan ara'aitu, ya. Agar apa? Agar kita berpikir, Anda lihat nggak sih, saya itu telah mendapatkan penjelasan-penjelasan dari Allah. Saya telah mendapatkan rezeki yang baik dari Allah. Anda tahu nggak sih? Anda melihat nggak sih? Nah, gitu. Ini pola pertanyaan Nabi Syu'aib kepada kaumnya agar kaumnya berpikir, saya emang salah apa sih kami itu? Emang Anda nggak tahu? Gitu. Emang salah apa sih saya? Kan nggak ada kan? Saya cuma mengajak kalian saja sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Ya. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum. Saya tidak ingin berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, sehingga saya melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan lebih detail tentang ini, ya. Lastu a'murukum bil amr illa wa ana awwalu fa'ilin lahu wa idza nahaytukum 'ani syai' fa ana awwalu man yatrukuhu. Jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku sesuatu, maka aku orang pertama kali melakukan itu. Dan jika Allah melarang sesuatu kepadaku, maka aku menjadi orang yang pertama kali tidak melakukan hal itu. Ya.
Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyambungkan ayat ini dengan surat Al-Baqarah ayat 44. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birri. Apakah engkau memerintah orang lain bil birri dengan kebaikan, wa tansawna anfusakum, engkau melupakan diri engkau sendiri, wa antum tatluna alkitab, sedangkan engkau membaca kitab, membaca Al-Qur'an. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Para ustaz nyuruh kepada orang lain untuk infak, sedekah, wakaf, dirinya enggak pernah infak, enggak pernah sedekah, enggak pernah wakaf, bilangnya begini, nah itu kan buat jamaah. Hati-hati. Ya, ngajak ke orang lain untuk baca Quran, dia nggak pernah baca Quran. Hati-hati. Itu ilmu lilin. Ke orang lain menerangi, dirinya sendiri terbakar. Nggak boleh ilmu lilin. Ya, kepada orang lain ngajak kebaikan, dirinya sendiri melakukan keburukan. Nah ini Nabi Syuaib begitu juga ajarannya, nggak mungkin saya melakukan begitu, nggak mungkin. Ya, ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang panjang. Yu'ta birrajul fayulqa fin nar fatandaliqu aqtab batnihi ay takhruju am'a'uhu min batnihi fayaduru biha kama yaduru al-himaru bi rahahu fayajtadu ahlun nar fayaqulu ya fulan ma lak alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar fayaqul bala kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkar wa atihi. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Apa maksudnya? Yu'ta birrajul fayulqa fin nar. Nanti hari di akhirat, ya, di hari akhir, di akhirat akan ada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan orang itu ke neraka. Majrel, Mang. Majrel, oh majrel. Keluar isi